Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih file ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang garis hidupmu atau yang akan ditakdirkan untukmu ya dalam waktu dekat. Jadi kita mau lihat prediksi tentang garis hidupmu atau yang akan segera ditakdirkan untukmu sebentar lagi ya. File 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja kita lihat garis hidupmu ya. File 1, 2, 3. Oke, ini disimpan lah. Nah, ini dia. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih ini, kartu pertama. Tara. Wah. File 1. Garis hidupmu ya, yang ditakdirkan untukmu dalam waktu dekat. Aku ngerasa kamu itu akan ditakdirkan menjadi orang yang lebih fokus ya ke depannya. Kamu akan ditakdirkan sebagai orang yang lebih fokus untuk melanjutkan hidupmu ya. Ini beberapa di antara kita selama ini ya, kita hanya memikirkan orang yang kita sayang, kita hanya memikirkan orang yang kita cinta. Ya kapan mikirin diri sendiri ya. Jadi udah waktunya Kak mikirin diri sendiri. Udah waktunya mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya. Terus udah waktunya kamu fokus apa yang bagus untuk kamu, apa yang sehat untuk kamu ya. Jadi kalau kamu rasa ya hidup aku alangkah baiknya kalau begini begitu, ya lakukan itu ya, kerjakan, usahakan. Beberapa kalian ini apa ya, kamu memang harus fokus membuat dirimu berharga ya. Dan kemudian kamu akan berharga di mata orang lain. Kemudian dia dan mereka akan fokus sama kamu ya. Aku ngerasa ada sih seseorang yang akhirnya fokus sama kamu. Akhirnya ada seseorang yang fokus memperhatikanmu. Atau memang kamu udah pantas ya menjadi pusat perhatian saat ini atau dalam waktu dekat ini. Aku rasanya ya wajar lah. Kamu pantas kok difokuskan. Atau entah kenapa, aku ngerasa beberapa minggu lagi kamu akan menjadi pusat perhatian, kamu akan menjadi bahan pembicaraan ya. Entah siapa-siapa aja ini memperhatikanmu, membicarakan kamu gitu. Oke? Nah, cie, hahaha. Ini yang melipal satu bagus ya. Kayak ada potensi, kayak ada peluang gitu ya. Kayak ada bentar lagi jalan menuju kesuksesan. Ya kesuksesan ini, keberhasilan ini bisa dalam hal apa aja. Mungkin kamu akan berhasil melewati badai-badai di kehidupanmu. Atau kamu yang akan berhasil memenangkan hati seseorang. Atau apa ya. Akhirnya seseorang menjadikan kamu pemenang. Ya mungkin karena memang kamu pemenang di hatinya. Ya, aku ngerasa kamu ini berhasil ya. Kamu berhasil menarik perhatian seseorang. Atau dalam waktu dekat ini ada aja ya, aura kamu atau apa yang kamu kerjakan itu menarik perhatian orang gitu. Jadi orang-orang akan memusatkan perhatian sama kamu. Ya terutama dia ya.
Dia akan melihat bahwa sebenarnya kamu jiwa yang berhasil ya menaklukkan dia. Aku ngeliatnya gitu ya. Tapi ini berapa memang suksesnya ada secara nyata tentang kerjaan ya, tentang keuangan. Semoga memang kamu berhasil untuk ya kerja kerasmu, perjuanganmu, pengorbananmu selama ini ya akan berbuah manis gitu. Oke. Terus aku ngelihat ada ya bentar lagi kayak perjalanan gitu. Bisa perjalanan hidup ya. Ini berapa kalian? Ada sebentar lagi perjalanan hidup yang ditakdirkan untuk kamu. Misalnya kamu harus keluar dari zona nyaman, atau kamu ini tiba-tiba akan kemana ini ya aku rasanya. Mungkin kamu rasa, aku nggak akan kemana-mana, aku gini-gini aja. Ya, aku ngerasa ya hidup itu misteri ya, teka-teki. Kalau Tuhan berkehendak, kamu harus ke sini, kamu harus ke sana. Ini rezekimu, ini jodohmu. Ya udah gitu. Tapi bisa juga ini pergerakan seseorang ya. Ada perjalanan seseorang mau menuju kamu. Ya, seseorang ini mau bergerak gitu ke arah kamu. Mungkin memang ada urusan dia sama kamu, atau ada jalannya ya kalian untuk bertemu atau bersatu. Oke. Nah, terus bisa juga ini tentang seseorang ya. Seseorang mau keluar dari zona nyamannya itu. Kan entah siapa ini ya, dia itu kayak cari aman. Udahlah, aku tuh gini-gini aja. Aku maunya gini, suka-sukanya aku. Aku maunya di zona nyaman, cari aman. Tapi dia gak akan gitu lagi ya. Dia ini akan melakukan sesuatu buat kamu. Entah apa ya, kayak ada pergerakan, ada tindakan untuk kamu dari dia ya. Oke. Terus ini yang melipal ini bagus ya nanti soal kerjaannya. Ada sebulan 2 bulan ini aku rasanya. Untuk kita yang melipal ini dalam 1 bulan sampai 2 bulan ke depan ada peningkatan ya soal kerjaan. Mungkin kamu cair nanti ya. cair lagi. Wah, mantap jiwa ya, lancar jaya. Oke, kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang mandiri ya. Mandirilah kamu. Apa-apa itu ambil keputusan sendiri, terutama untuk hidupmu, terutama untuk diri sendiri ya. Aku ngerasa yang melipal ini akan ada garis hidupmu untuk menjadi orang yang mandiri ya. Kamu itu kamu itu akan punya kesadaran bahwa kamu itu mau bergantung sama siapa gitu. Dan memang apa-apa itu bisa kamu lakukan sendiri ya. Menentukan langkah kakimu, menentukan apa yang harus kamu lakukan, menentukan apa yang harus kamu kerjakan. Kamu bisa mandiri, sebenarnya kayak gitu ya. Dan dengan mandiri gini ya, ada yang waspada gitu sama kamu ya. Ada yang waspada mungkin takut kehilangan kamu. Ada yang waspada ya kalau kamu bisa berdiri di kaki sendiri, aku takut gitu kehilanganmu. Atau ada yang jadi kepo ya, jadi penasaran. Ada yang jadi jadi pengen memata-matai kamu, mengawasi kamu, ya. Aku ngerasa gitu, oke? Terus kamu ini akan independen memang. Kamu nggak mau dipengaruhi siapapun ya. Kamu nggak akan bisa dipengaruhi orang lain. Orang mau ngomong apa, orang mau bertingkah seperti apa, kamu bodoh amat di sini ya. Ya kita bisa ya bodoh amat gitu, masa bodoh lah ya. Ini hidup saya yang tahu ya. Mereka cuma komentarin doang. Ya hidup kan gitu. Kita yang jalani, orang yang komentari ya gitu. Terus dalam waktu dekat ini akan terjadi ya pembatasan komunikasi. Atau ada yang sudah terjadi.
Kalau ada yang sudah pernah membatasi komunikasi, itu akan buka komunikasi ya. Tapi kamu hati-hati dengan orang manipulasi ya. Ada orang yang tadinya sosokan menjauh, ini bisa mendekat, tapi bisa menjauh lagi ya. Energinya ada yang gitu, mau menjauh mau mendekat, habis itu menjauh lagi. Ingat ya, itu orang hanya buang-buang waktumu ya. Aku rasa gitu. Tapi ini bisa juga tentang dirimu. Kamu bisa membatasi komunikasi ini ya. Kamu ngerasa ya, terutama untuk orang toksik ya, untuk orang negatif itu buat apa? Mungkin orang-orang negatif itu akan kamu seleksi ya. Orang-orang negatif kamu seleksi tidak masuk ke hidupmu. Jadi yang masuk hanya orang positif aja ya. Sama kayak kita seleksi kontak-kontak ya yang ada di HP kita. Kita seleksi akun-akun di sosial media kita. Mana yang pantas connect sama kita, mana yang enggak ya. Cuma aku ngerasa kamu tetap menjadi orang yang penyayang, kamu tetap menjadi orang yang penuh cinta, karena kamu tahu ya, pada dasarnya semua harus dihadapi dengan senyuman, harus dihadapi dengan cinta dan kasih sayang gitu. Ya, terutama untuk orang baik ya, itu akan kamu perlakukan dengan benar-benar baik gitu. Oke? Nah. Terus ini ada ya, ditakdirkan untuk move on lah ya. Jangan lagi buang-buang waktu. Kalau kamu rasa kayaknya udah cukup semuanya yang nggak sehat, udah cukup semua racun-racun itu ya, udah cukup lah orang-orang toksik itu semua. Sekarang lepaskan dalam waktu ini, dalam waktu dekat ini, ikhlaskan mereka, ikhlaskan dia, lepaskan ya. Nah, ini berapa kalian ada ya garis hidupmu bentar lagi kamu diizinkan untuk konsentrasi ya terhadap diri sendiri. Beberapa ini nanti suka menyendiri ya. Beberapa dari kita akan suka menyendiri, nggak tahu ya, nyamannya menyendiri aja dulu ya. Menyelami perasaan, menyelami hati, menyelami intuisi, lihat-lihat tarot gitu ya. Kemudian apa ya, akan ada yang jatuh cinta sama kamu ya dalam waktu dekat ini, cie. Atau akan ada yang jatuh cinta lagi, akan ada yang jatuh cinta lagi sama kamu, atau dia akan tumbuh lagi cintanya, akan tumbuh lagi rasa sayangnya sama kamu ya. Aku ngerasa ada nih ya yang mau menyerahkan perasaannya, atau dia sadar pada akhirnya ya, ini perasaan, ini hati hanya buat kamu. Aku tidak terima kalau kamu menjauh. Aku ngerasa sedih kalau kamu hanya fokus sama hidupmu. Aku kangen gitu ya, aku rindu sama kamu gitu. Oke? Dan aku ngerasa yang akan ditakdirkan untukmu ini, beberapa ini mimpi-mimpi ya, impian-impian akan menjadi kenyataan ini ya. Akan ada yang terwujud di masa depan, mungkin dalam hitungan bulan ya. Ada beberapa kalian, beberapa dari kita dalam hitungan bulan ya, beberapa bulan ke depan, atau ini paling lama pertengahan tahun ya. Aku rasa ada yang paling lama pertengahan tahun ini ya. Di tengah tahun ini ada impianmu yang menjadi kenyataan ya. Mungkin tentang cinta, kamu pengen ya, buah kesabaranku ini semoga hasilnya memuaskan. Buah dari perjuanganku, kebaikanku, semoga hasilnya nanti membahagiakan ya. Aku rasa ada kayak gitu Kak ya. Oke. Nah, ini huruf berkaitan Q O D F S G W I R JAP VT YMUL. Ini ada Sagittarius, ada Leo, Gemini, Aries, Aquarius, Pisces, Libra, Cancer. Oktober, Februari, Januari, Agustus, November, Mei, Desember, September. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 2 pilihan 2. Kalian yang memilih ini kartu kedua. Tara. Wah. PAL 2. Garis hidupmu yang akan ditakdirkan untukmu dalam waktu dekat ya. Ini ada tentang berani mengambil resiko ya. Aku ngerasa untuk PAL 2 ini garis hidupmu say yang akan ditakdirkan untukmu. Jadilah orang yang berani mengambil resiko ya. Jangan apa-apa nggak enakan terus ya. Aku tuh orangnya nggak enakan say. Aku tuh nggak enakan gitu loh. Atau aku gimana ya, aku pengennya begini tapi aku ragu, aku pengennya begitu tapi aku ragu, aku pengen berkata iya tapi gimana ya, pengen berkata tidak tapi bagaimana. Nah, aku ngerasa sebentar lagi dalam waktu dekat ini ya, atau mulai dari sekarang jadilah orang yang berani mengambil resiko ya. Beranilah ngambil resiko. Kalau mau melepas, lepaskan. Bertahan. Ya, mau move on lah. Kalau masih cinta ya masih cinta. Kalau rasanya buang-buang waktu aja ya udahlah. Gitu. Hidup ini pilihan. Memilihlah. Memilih yang berbahagia lah, ya. Yang jelas pilihlah untuk berbahagia. Apapun keputusanmu, apapun langkah hidupmu, apapun jalan hidupmu, prinsipmu, ya udah, kamu yakinlah sama hal itu, ya. Tapi ini bisa juga memang tentang seseorang. Ada seseorang yang sebentar lagi mau mengambil resiko untuk kamu, ya. Ada sebentar lagi yang mau mengambil resiko apapun yang terjadi. Aku mau melakukan sesuatu untuk kamu, ya. Beberapa di antara mereka ini ada yang merasa masih punya urusan sama kamu ya. Kayak apa ya? Kamu ngerasa gak sih? Masih ada urusan hati kita ya. Masih ada urusan di hati ini sama kamu. Kita masih ada urusan soal perasaan ya. Atau apa ya? Kayak ada aja yang ngerasa harus membereskan urusan. Atau kayak ya harus bicara sesuatu gitu sama kamu. Atau melakukan sesuatu sama kamu itu perlu ya, meskipun mengambil resiko ya, supaya jelas-jelas aja gitu ya, supaya jelas apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita lakukan. Kayak ada yang ini mau memberi kejelasan ya, secepatnya ini ya, secepatnya aku rasa ini ya. Ada ini yang dalam 2 minggu sampai 3 minggu ke depannya, atau 2 minggu 3 minggu ke depan ini memang ada yang mau ngambil resiko. Oke. Nah. Oke. Aku ngerasa nih kalian ya, ada yang digariskan di hidupmu sebentar lagi tentang rasa percaya. Aku ngelihat akhirnya ada yang mau percaya ini sama kamu ya. Akhirnya ada yang mau yakin. Ya, akhirnya aku yakin sih, mungkin kamu yang terbaik buat aku. Atau aku yakin memang aku mencintai kamu. Aku ngerasa gitu. Soalnya ini kan beberapa menghadapi orang yang aneh ya. Ada yang menghadapi orang aneh pelin-pelan ya. Ada yang menghadapi orang yang misterius gitu ya, tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Tapi aku rasa orang ini akan yakin sama kamu ya. Dia akan percaya. Dia akan percaya kemana arah dari perasaannya itu. Ya memang semua tertuju sama kamu. Ini kan ada yang mau berlabuh gitu ya. Ujung-ujungnya pulang gitu ke kamu. Atau ujung-ujungnya memang kamu adalah rumahnya. Kamu adalah tempat terakhirnya gitu. Tempat terakhir. Ya istilahnya ya udah,
Ujung-ujungnya memang aku punya rencana untuk kamu. Ujung-ujungnya isi kepala ini, isi perasaan ini semua sama kamu. Ujung-ujungnya ya cinta ini sama kamu terus ya. Begitulah. Oke. Dan aku rasa ini yang melipal ini bisa aja kamu trust issue banget sama orang-orang. Trust issue kan susah percaya, tidak gampang percaya sama orang. Ya kalau kamu ngerasa udah susah ya say, orang-orang sekarang bisa dipercaya. Udah sulit nyari orang yang bisa dipercaya. Udah susah banget ya nyari orang yang memang bisa dipercaya gitu. Ya udah kalau nggak ada yang bisa dipercaya, percayalah sama diri sendiri ya. Kalau nggak ada lagi di dunia ini yang bisa dipercaya atau sangat sedikit yang bisa dipercaya, ya lebih mengandalkan diri sendiri aja ya. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan semesta, mengandalkan diri sendiri ya. Di sini kan dikatakan apa ya? Kamu itu harus bisa connect ya kepada Tuhan, kepada semesta. Kamu harus lebih membangun koneksimu terutama kepada ilahi, kepada Tuhan dan semesta. Supaya kamu bisa membaca petunjuk ya. Kira-kira apa lagi yang terjadi di kehidupan kamu selanjutnya? Karena hidup ini ya, dunia ini semakin kejam, dunia ini semakin mengerikan. Jadi kalau kamu rasa, ya udahlah, aku harus lebih mengasah intuisi, mengasah petunjuk-petunjuk dari Tuhan, dari semesta. Ya lakukan itu, ya. Karena yang bisa kamu percaya kan terutama petunjuk dari Tuhan ya, dari semesta dan dari intuisimu sendiri. Gitu. Oke, dan aku ngerasa yang melipal ini ada nanti hal-hal yang terjadi dan itu menguji kesabaranmu lagi ya. Misalnya kamu ngerasa kok ada lagi ya ujian, cobaan, tantangan, rintangan di hidup aku. Ya itu menguji kesabaranmu lagi. Karena memang kamu itu jiwa yang spesial ya. Kesabaranmu itu tidak ada batas. Oke. Nah, dan aku ngerasa ini ada ya. Ada banyak orang yang kayak mau masuk gitu ke hidup kamu, mau mencampuri hidupmu, mengadu-ngadu perasaanmu gitu. Makanya kamu harus banyak ngelus dada ini ya. Kamu harus banyak sabar-sabarin diri sendiri. Contohnya, entah siapa ya, teman, keluarga, saudara, kawan-kawan ya. Kayak ada gitu ya yang mereka lakukan dan itu menguji kesabaranmu. Ibarat mereka ini ya, dia ini mereka kok bertingkah gitu kan sebal ya. Jengkel gitu. Kalau ada orang yang bertingkah, kamu ya kalau mau marah aja. Mau bilang sakit hati ya bilang aja sakit hati. Mau bilang kecewa ya bilang kecewa gitu ya. Jadi jangan tahan-tahan aja, nggak enakan. Aku nggak enakan kalau ngomong ya. Atau aku rasa diam aja lah, diam aja. Udah nggak guna bicara gitu. Kayaknya pasif aja lah gitu. Ya boleh, cuma jangan berlebihan ya kak. Diam itu boleh tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau tentang kebenaran itu harus kamu ungkapkan. Tentang kebenaran itu harus kamu utarakan. Begitu ya. Jangan mau dipermainkan ya dengan dunia tipu-tipu ini. Apalagi orang-orang yang banyak drama, manipulasi. Jangan mau dipermainkan begini ya. Oke. Terus yang melipal ini siap-siap ya. Siap-siap kamu akan menggapai bintang ini ya. Ini kan ada bintang. Ya siap-siap aja, sebentar lagi kamu akan menggapai bintang atau kamu yang menjadi bintang. Kamu yang bentar lagi bersinar gitu. Ya bersinar itu menjadi bintang, gak harus jadi artis ya. Menjadi bintang, menjadi sorotan, menjadi orang yang bersinar. Menjadi bersinar itu kan gak harus jadi artis, tapi ya pokoknya kamu bersinar aja gitu. Ya mungkin bentar lagi apa ya? Bentar lagi kamu ini yang lebih dari dia, atau kamu bentar lagi lebih dari mereka,
Atau kamu lebih bahagia dari orang-orang ini ya? Kamu yang lebih spiritual, kamu yang lebih positif, atau kita lihat aja nanti ya di circle keluarga, lingkungan teman. Ternyata kamu yang paling positif, kamu yang paling spiritual ya. Kamu yang menjadi apa ya, cahaya, kamu yang menjadi sinar gitu. Jadi ya udah, bisa aja ada yang menaruh hati sama kamu ya. Ini ada orangnya yang udah dikenal, ada orangnya yang fresh ya. Orang lama, orang baru akan berdatangan. Orang-orang lama itu jadi kepo gitu sama kamu. Orang-orang lama jadi sibuk memantau kamu. Orang-orang baru pun bisa ya jatuh hati gitu sama kamu ya. Terus aku ngerasa ada perspektif ya, cara pandang atau pola pikir yang harus diubah ya. Misalnya apa ya? Kemarin itu pikiran aku sempit loh. Ya udah, sekarang perluas pikiranmu, perluas cara pandangmu ya. Misalnya kamu menghadapi orang aneh. Ya udah, berpikir dengan perspektif luas ya, cara pandang luas. Oh, mungkin dia gini karena ya begitulah keadaannya, begitulah egonya, begitulah ya kehidupan dia, atau begitulah ada yang lain gitu ya. Tapi bisa juga cara pandang seseorang akan berubah sama kamu. Mindset atau cara pandang seseorang itu akan berubah banget ke kamu. Ya mungkin kemarin ada yang menganggap sebelah mata ya. Tapi akhirnya akan menganggap kamu luar biasa. Ada kok yang akhirnya menganggap kamu sebenarnya yang paling bercahaya, kamu yang paling spiritual mungkin di kehidupan mereka ini ya. Nih kan? Wah, bentar lagi mungkin kamu akan dicari teman-temanmu ya. Dalam waktu dekat teman-teman mencari kamu ini. Minimal mencari tahu kamu ya. Ada nih bentar lagi kayak gitu. Kayaknya orang-orangnya udah kamu kenal. Teman-teman kamu dulu, kawan lama, gebetan, orang-orang yang pernah ada urusan sama kamu. Ya, pernah dekat, pernah ada hubungan spesial. Ini diam-diam mencari tahu tentang kamu ya. Kayak ngerasa aja sebenarnya kamu orang yang paling penyayang, kamu orang yang paling sabar, atau kamu sebenarnya teman yang baik, kamu mantan terindah gitu ya. Atau apa ya, ya mungkin orang-orang ini udah jalani hidupnya, nggak ada kan yang seperti kamu, tidak ada yang seperti dirimu, begitu ini kan. Akhirnya mereka itu percayanya sama kamu, yakinnya itu sama kamu bahwa kamu orang baik ya. Nih kan, kamu ada energi healing gitu. Oke? Jadi aku ngerasa ini ada orang-orang yang mau berdatangan ya. Tapi kebanyakan dari teman ini ya. Teman ini kayak butuh support kamu. Teman ini ada yang mau minta dukungan dari kamu. Mungkin satu persatu bermunculan ya. Teman, rekan, mantan, gebetan. Ada satu persatu yang bermunculan. Aku mau curhat loh. Aku mau cerita-cerita, mau ngobrol sama kamu. Kayaknya kamu yang enak diajak bicara. Kayaknya enak kalau ngobrol-ngobrol sama kamu gitu. Kan intuisi kamu ini makin bagus ya. Pengetahuan kamu tentang spiritual. Kamu itu bisa mengasah intuisi, kamu bisa mengasah apa sih yang ada di alam semesta ini. Jadi ya, energi kamu healing banget ya. Healing itu kayak energi kesembuhan, energi tenang. Mungkin ada yang merasa kayaknya mau dekat sama kamu lah. Sama kamu energinya adem ya. Sama kamu energinya positif. Sama kamu ada energi healing, ketenangan, kedamaian gitu. Oke? Ya udah. Nah, aku ngasih huruf HICX, ada yang lama, RZEUN DLK MWGJBY. Oke. Ini ada Sagittarius, ada Pisces, ada Virgo, Scorpio,
Cancer, Leo, Capricorn, Taurus ya. Ada bulan Maret, Oktober, April, Juni, Januari, Mei, September, dan Februari. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini pile 3, pilihan 3. Kalian yang memilih ini. Kartu ketiga. Cara. Wah. Pile 3. Garis hidupmu yang akan ditakdirkan untukmu dalam waktu dekat ya. Ini ada tentang kesederhanaan ya. Hiduplah sederhana, maka semua akan sederhana. Maksudnya hidup ini simpel-simpel aja ya. Kalau ada yang mudah, buat apa cari yang sulit ya. Kalau ada yang bisa dipermudah, buat apa dipersulit? Kalau memang hidup ini sebenarnya dijalani dengan ya ringan-ringan aja lah. Jalani dengan hati yang simpel-simpel. Jalani dengan perasaan-perasaan yang ya simpel aja. Nggak usah ribet-ribet lah menanggapi semuanya ya. Bisa juga apa ya? Aku ngerasa ya kamu ini akan serba sederhana. Sederhana dalam berperasaan. Kamu akan sederhana dalam berpikir ya. Kamu gak mau overthinking, gak mau berpikir berlebihan lagi. Mungkin kamu punya kesadaran kamu harus jaga kesehatan mentalmu sendiri ya. Kamu punya kesadaran ya, udahlah, gak usah terlalu ribet-ribet gitu ya. Jalani aja hidup ini, nikmati, syukuri ya. Ya, kamu akan simpel aku rasa. Simpel juga mungkin dalam berpenampilan ya. Kamu bisa simpel banget, sederhana banget dalam waktu dekat. Ya, kalau ada rezeki syukur ya. Kalau ada duit ya bersyukur ya. Kalau nggak ada juga ya udah. Atau apapun lah, sedikit banyaknya rezekimu ya. Mau sedikit, mau banyak, mau cukup ya. Ya pokoknya bersyukur aja gitu. Kamu kayak simpel menjalani hidup ini. Sama kayak menanggapi seseorang juga ya. Ya kalau dia mau sama aku, ya udah. Nggak mau, mbok ya sudah gitu ya. Atau ada yang suka sama aku ya udah. Nggak suka juga nggak apa-apa ya. Kok ribet banget ya? Nggak ribet kok ya. Dan aku ngerasa bisa juga ini tentang seseorang. Seseorang mau melakukan tindakan yang sederhana ke kamu. Ibarat, ya kalau mau bicara, bicaralah. Kan simple ya. Kalau mau minta maaf lah. Kalau mau berdamai, ya berdamai. Ya kita tempuh jalan yang simple-simple aja. Kalau kita memang mau silaturahmi, ya silakan. Ya dia mau kayak gitu sih. Aku rasanya. Wah, jatuh. Kan. Nih kan, kamu akan memilih berbahagia, ya. Kamu akan memilih berbahagia aja gitu. Kamu rasa ya bahagia itu bisa mulai dari diri sendiri ya. Kamu akan mencoba membahagiakan dirimu mulai dari dirimu sendiri. Contohnya lakukan hal-hal yang kamu suka, yang kamu senang, ya. Akhirnya kamu senang kan? Akhirnya kamu bahagia. Terus ada ini ya. Ada yang lagi menunggu ini ya. Cie. Hahaha. Kamu sadar nggak sih? Ada yang menunggu ini ya. Entah dia menunggu kamu atau menunggu untuk bersatu sama kamu, atau ada yang menunggu waktu ya. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa bicara sama kamu. Ada yang menunggu waktu yang tepat untuk bisa ketemu kamu, atau menunggu waktu yang tepat untuk bersatu sama kamu, ya. Oke. Ini akan ada action seseorang ini ya, akan ada tindakan nyata seseorang. Kayak apa ya? Dia nggak mau lagi ribet ya sama pikirannya sendiri.
Kan aku rasa ini ada yang di link, ada yang punya koneksi sama orang yang dia tuh ribet sih. Dia banyak pertimbangan, dia terlalu mikir ya, mikir ini mikir itu, dia ribet-ribetin dirinya sendiri ya, dengan egonya, dengan keras kepalanya itu. Tapi aku ngerasa dia akan melakukan tindakan ini sama kamu ya. Maksudnya ya mungkin dia akan hilangkan ya keras kepalanya itu, dia akan hilangkan keras hatinya itu, dan akhirnya dia akan melakukan tindakan ya, minimal tindakan kecil lah, minimal tindakan sederhana itu harus dilakukan. Misalnya apa salahnya ya kalau kita komunikasi baik-baik, apa salahnya kita silaturahmi, apa salahnya kita berteman, ya nggak apa-apa kan. Ada yang gitu ya, ini bentar lagi. Ini ada kejadiannya mungkin bulan depan ini ya, aku rasa. Ada yang bulan depan kan bentar lagi ya. Ada sih yang kayak seminggu 2 minggu ke depan ada yang mau kayak gitu ya. Seminggu 2 minggu ke depan atau bulan depan mungkin kamu akan lihat, oh ternyata dia mau ya melakukan tindakan mulai dari yang terkecil. Paling enggak menyapa, paling enggak ya nanya kabar kamu, sama kayak temanmu ya, sama kayak keluargamu ya. Kalau mau jaga hubungan baik sama kamu ya harus menyapa kamu kan, berkabar sama kamu, begitu. Lanjut ya. Terima kasih. Wah, ini bagus ya. Bagus juga ini PL3 ya. Kamu berusaha menaklukkan diri sendiri, dan kamu akan bisa menaklukkan orang lain ya. Kamu berusaha memenangkan dirimu sendiri, dan akhirnya kamu bisa memenangkan hati orang-orang gitu ya. Misalnya gini sih ya, kamu menjadi diri sendiri aja. Kamu tetap sederhana, tetap apa adanya, tetap jadi orang yang ya inilah aku ya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku ya inilah aku gitu kan. Kamu sayang banget, kamu hargai banget dirimu, dan kamu dihargai orang. Kamu bisa menaklukkan dirimu sendiri, dan akhirnya kamu menaklukkan orang-orang gitu kan. Hebat kamu ya. Kayak suhu kamu kayak suhu, kayak jago gitu. Oke. Terus aku ngelihat dalam waktu dekat ini ya, ini tuh kayak ada kejelasan gitu tentang hidup kamu ya. Mungkin yang kamu rasa, hidup aku ini kok membingungkan gitu ya. Kok hidup aku kayak membingungkan? Atau memang aku membingungkan gitu. Atau apa ya, hidup aku ini banyak prioritas memang ya. Banyak prioritas, banyak banget yang aku pikirkan. Banyak banget isi kepala aku ini ya. Tapi aku ngerasa kamu akan menemukan kejelasan mana yang harus duluan diprioritaskan ya. Misalnya kamu mikirin keluargamu, keuanganmu, kerjaanmu, mikirin teman, dia ya, mikirin siapa gitu ya. Akhirnya kamu bisa menentukan mana duluan yang harus kamu prioritaskan ya. Kalau memang sekarang fokusnya ya membangun hidup dulu lah, ya udah, cari uang dulu ya silakan. Fokus sama keluarga juga silakan ya, atau apapun lah yang kamu rasa itu paling utama. Dan aku ngerasa ini yang melipal ini, entah kenapa ya, ini banyak mata ya melihat kamu ini. Banyak mata yang akan tertuju sama kamu. Mungkin ada yang merasa kamu itu unik ya, atau ada yang sadar kamu tuh kayaknya unik ya, kamu tuh kayaknya beda ya daripada yang lain. Atau dalam waktu dekat ini ada transformasi ya, dalam waktu dekat ini ada perubahan besar-besaran di hidup kamu.
Entah memang kamu mulai jadi diri sendiri, entah memang kamu semakin spiritual, entah kamu menjadi jiwa yang murni, atau ya kamu menunjukkan dirimu yang apa adanya. Jadi kayak mata-mata mereka itu tertuju sama kamu. Kayak kamu unik banget ya. Jadi naksir deh sama kamu. Jadi suka banget gitu lihat kamu ya. Cuma hati-hati juga sih, ada yang nggak suka ini sama kamu ya. Ya wajar lah, namanya hidup ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Biasanya yang nggak suka sama kamu ini orangnya sensian ya. Ada orang yang sensi bentar lagi memandang kamu ya. Jadi kamu akan lihat, ini ada teman aku ya, ada saudara keluarga kok sensi banget ya lihat aku. Kok kawan aku, teman aku sensi gitu ngelihat aku ya. Itu karena nggak suka sama kamu, karena iri, dengki sama kamu, cemburuan sama kamu. Tapi kalau benar-benar menyukaimu, itu pasti melihat dirimu apa adanya. Kalau yang sayang sama kamu ini mencintaimu apa adanya gitu ya. Oke, dan ini ada takdir tentang apa ya? Ya, kalau memang seseorang dilepaskan dari hidupmu, memang udah jalannya begitu ya. Misalnya, iya tiba-tiba nih, aku kehilangan teman, tiba-tiba aku kehilangan kawan, tiba-tiba aku kehilangan siapa gitu ya. Ya udah, itu udah jalannya dari Yang Maha Kuasa ya. Memang udah sampai situ aja, orang itu hadir di hidup kamu. Ya, kedepannya lanjutkan hidupmu ya, lanjutkanlah gitu. Oke. Dan hati-hati ya, ada yang mau memancing keributan, ada yang mau memancing emosi kamu ini ya. Oke. Jadi di sini aku ngerasa nih kan, ada memang hal-hal yang harus kamu lepaskan. Misalnya rasa-rasa sensi, emosi, rasa-rasa sensitif, baper berlebihan, itu harus dilepaskan ya. Jangan ketergantungan dengan energi orang lain. Nih, jadilah positif ya. Kamu akan jadi orang positif dalam waktu dekat ini. Kamu itu nggak akan punya kemelekatan lagi dengan siapapun. Kamu nggak akan ketergantungan dengan energi siapapun. Mau ada dia, mau ada mereka, ya terserah gitu. Mau ada duit, mau banyak, mau sedikit, ya udah, hidup ini dijalani gitu ya. Semua akan baik-baik aja, ya. Kamu kayak orang yang menerima gitu, legowo, ikhlas ya. Mau ada yang mancing keributan lah, mancing-mancing drama, ya udahlah. Kan ya udahlah, itu kan simple sebenarnya gitu. Simple banget ya. Oke. Terus ada ini yang menunggu ya, atau apa ya? Ada beberapa yang worth it gitu. Worth it itu ya layak untuk ditunggu. Cie. Cie. Ada sih. Ada yang layak untuk ditunggu. Misalnya, ya ikuti aja lah intuisi kamu kak ya. Ikuti kata hatimu. Kalau kamu rasa, kayaknya ada ini rezekiku ya. Entah minggu keberapa, bulan keberapa. Ya tunggu itu. Percaya ya sama Yang Maha Kuasa. Atau kayaknya ada ini jalan aku sama dia, kayaknya ini jodoh aku ya, dia ini jodoh aku, mungkin waktunya ya harus aku tunggu. Nah kalau kamu rasa pantas ditunggu, tunggulah ya, karena ini memang ada energinya dari tadi layak untuk ditunggu ya. Beberapa ini tentang takdir ya, memang takdir lah, takdir dari Yang Maha Kuasa ya, karena kita ini bicara garis hidup. Ada memang beberapa kalian percayalah kepada waktu dari Tuhan, waktu yang terbaik ya. Itu kan semua indah pada waktunya dari Yang Maha Kuasa. Jadi ya, ada ini yang layak untuk ditunggu. Jadi ikuti intuisimu, ikuti kata hatimu yang kamu rasa. Ya aku yakin sih, semua akan indah pada waktunya Tuhan gitu ya. Atau memang ini bisa juga tentang seseorang. Seseorang yakin menunggu waktu yang tepat ya. Seseorang yakin menunggu waktu yang tepat ya untuk benar-benar bisa bersama kamu ya. Aku rasa ada yang gitu. Entah kenapa ini ya. Dia mungkin yakin kamu itu jodohnya gitu. Ada yang yakin gitu, kamu sih jodoh aku. Ujung-ujungnya aku sama kamu. Cuma ya aku harus menunggu ya, menunggu waktu yang pas gitu.
Kalau kalau kamu rasa nggak usah nunggu lah, ya udah. Simple kan? Huruf ya. Ada huruf ISGUM, VFLA, ERPCTN, JWD. Scorpio, ada Pisces ya, Pisces, Aries, Leo, Gemini, Capricorn, Libra, Aquarius ya. Agustus, April, Desember, Juli, Mei, September, Februari, November. Sampai sini dulu, ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.